Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Aceh Utara tuan rumah peringatan puncak Hari Lanjut Usia. Penemuan mayat seorang wanita gemparkan Dewantara. Bersama saya, Maimun Akbar, inilah berita selengkapnya. Peringati Hari Lanjut Usia tahun 2024, Kementerian Sosial adakan serangkaian kegiatan sejak awal bulan Mei, seperti layanan kesehatan, penguatan lansia potensial, perekaman KTP elektronik lansia, isbat nikah, dan pembuatan akte nikah lansia. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Hari Lanjut Usia Nasional Halun tahun 2024 yang jatuh pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei dipusatkan di Kabupaten Aceh Utara. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak awal bulan Mei lalu, seperti pelayanan kesehatan dan penguatan lansia potensial dengan mengambil tema lansia terawat Indonesia bermartabat. Halun di Aceh Utara berkomitmen untuk memberikan penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Kepala Dinas Sosial Aceh Utara Iskandar saat dialog dengan RRI mengatakan, Halun yang berlangsung di Aceh Utara merupakan salah satu bentuk kepedulian Kementerian Sosial terhadap warga lanjut usia. Halun akan berfokus pada beberapa subtema seperti pelayanan kesehatan, operasi katarak, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan layanan perekaman KTP elektronik dan kartu keluarga bagi lansia. Layanan ini memungkinkan perekaman door-to-door bagi lansia yang tidak bisa datang ke lokasi perekaman. Selain itu, Kemensos memfasilitasi isbat nikah dan pembuatan akta nikah lansia. Kalau di Halun sih ada beberapa kegiatan ini, mungkin ke lansianya ada pelayanan kesehatan, ada operasi katarak, pelayanan kesehatan lainnya, ada bakti sosial, kemudian pemenuhan hak sipil, terutama di perekaman KTP. Kadang-kadang lansia ini tidak bisa ke Capil ataupun tidak bisa berjalan lagi, ini langsung jemput bola, Dinas Capil langsung ke rumah-rumah lansia tersebut. Kemudian kampanye sosial ke sekolah-sekolah. Ini dari pihak Tagana juga dari Kemensos. Lebih lanjut disampaikan Iskandar, Kemensos juga berfokus pada peningkatan aksesibilitas lansia dengan menyalurkan alat bantu seperti kursi roda, tongkat adaptif, kacamata, dan alat bantu dengar. Bantuan ini bertujuan agar memudahkan para lansia. Bagi lansia potensial, Kemensos mendorong kreativitas dengan memberikan pelatihan, pameran hasil karya, dan pemberian bantuan modal usaha. Kemensos juga membangun kembali rumah lansia yang tidak layak huni melalui program Rumah Sejahtera Terpadu. Sementara itu, untuk meningkatkan kepedulian kepada lansia, Kemensos meluncurkan program Kemensos Goes to School, menargetkan siswa sekolah. Kemensos juga menyelenggarakan pemilihan duta lanjut usia. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Saudara, ribuan lansia di Aceh Utara padati Rumah Sakit Umum Cut Mutia mengantri untuk operasi katarak gratis. Seorang lansia asal Kecamatan Cot Girik menyambut gembira program dari Kementerian Sosial tersebut. Berikut reporter Denny Pribadi Yusman mewawancarai M. Yunus, salah seorang lansia di Rumah Sakit Cut Mutia. Ya, jadi bisa saksikan bahwa hari ini sedang berlangsung operasi katarak untuk Bapak lansia gratis di Rumah Sakit Cut Mutia. Nah, operasi katarak ini dalam rangka
bakti sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional di tahun 2024. Nah, seperti yang sebelumnya juga kami sudah beritakan bahwa di Aceh Utara di tanggal 29 Mei itu akan dilaksanakan puncak peringatan Hari Lanjut Usia secara nasional, dan acaranya dilakukan di area kantor Bupati Aceh Utara. Nah, hari ini operasi katarak ini juga dalam rangkaian mewarnai kegiatan Hari Lanjut Usia secara nasional tahun 2024 oleh Kemensos. Ya, salah satunya operasi katarak dan juga kegiatan bakti lainnya yang dilakukan oleh Kemensos. Jadi begitu ramai ini karena ini juga dari lansia dari seluruh kecamatan di Aceh Utara. Baik, sekarang saya juga akan ngobrol dengan salah satu pasien operasi katarak hari ini yang ada di rumah sakit. Dia mohon maaf dengan siapa? Sonan Pak? M. Yunus dari kecamatan Cogiri, dari kecamatan Cogiri. Dari jam berapa di sini? Dari? Sudah pagi. Sudah operasi ya? Bagaimana Pak? Mata Aceh minus itu. Gimana Pak tahun dengan operasi dari Kementerian Sosial? Ya betul dia bilang. Sudah teriak Pak katarak. Di Ujak dia kementerian. Oh, besi dah. Kalau bisa mau tidak terjadi. Lain kena bantuan tu. Selain operasi katarak boleh. Guna hijau ulang dia Pak ya. Lewat kementerian. Ayu nanti makanan Ya. kan ada Operasi ini juga. Dari Cogiri pada berapa? Aduh. Nah. Ini saya dah lihat. Oh, ini juga Jadi nama itu khusus nama itu. Oke Pak, terima kasih. Media RRI Pak. Jadi seperti itu, Pak ini Bayu dari Cogiri, mereka tadi berenam ya, ada 6 menggunakan kendaraan khusus ya, charteran khusus charteran dan menuju ke rumah sakit hari ini untuk mengikuti operasi katarak, dan alhamdulillah beliau juga sudah sukses operasi. Terima kasih, saya dari Bani Budiman. Terima kasih dan sekian wawancara kami. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, satu mayat perempuan ditemukan di Sungai Dusun 4 Munawarah, Gampung Paluh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Penemuan ini menggemparkan warga setempat dan menarik perhatian pihak kepolisian dari Polres Loks Mame untuk menyelidiki kasusnya.
Mayat perempuan tersebut ditemukan oleh seorang warga yang sedang melakukan aktivitas di sekitar sungai pada malam hari. Informasi awal yang diperoleh menyebutkan bahwa mayat tersebut ditemukan tersangkut di jaring warga yang ada di sungai. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto melalui PLH Kapolsek Dewantara Ibtu Faisal menyatakan, pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat dini hari, saksi melihat seorang perempuan yang sedang berjalan kaki dan korban bertanya kepada warga, apakah sungai ini dalam? Oleh warga tersebut menjawab sungai itu dalam dan korban langsung melompat ke sungai. Sementara warga langsung menghubungi perangkat desa Ujung Pacu dan masyarakat sekitar mencari tahu siapa warga desa Ketapang, Kecamatan Nisam yang sedang mencari warganya yang hilang dari semalam. Pada saat sedang melakukan pencarian di seputaran sungai desa Ujung Pacu, warga melihat jilbab korban di sungai. Sehingga perangkat desa Ujung Pacu menghubungi Polsek Dewantara dan tim SAR Kota Lok Sumawe untuk melakukan pencarian di sungai. Pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, lanjut Kapolsek, saksi Muhammad bin Maun hendak mengambil perangkat jaring udang yang telah dipasang pada malam hari di sungai desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara. Ketika hendak mengambil perangkat jaring tersebut, melihat ada yang tersangkut. Oleh saksi mencoba untuk melepaskan dari perangkap jaring. Saksi berpikir itu sampah. Ketika saksi menarik perangkat jaringnya tersebut, tersangkut di bagian leher korban. Saksi mencoba melepaskan dan melihat adalah seorang wanita yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Oleh saksi dibawa ke pinggir sungai dan langsung menghubungi perangkat desa Palu Gading, Kecamatan Dewantara. Polisi masih melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mencari petunjuk yang dapat mengungkapkan penyebab kematian. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe. Kuliah di Aceh, khususnya di perguruan tinggi yang ada di Lok Sumawe, masih sangat terjangkau. Berikut Nasrullah melaporkan. Biaya kuliah di Aceh, khususnya di perguruan tinggi yang ada di Kota Lok Sumawe, masih sangat terjangkau. Seperti halnya di Politeknik Negeri, tahun ini UKT-nya paling tinggi 3,5 juta rupiah dan paling rendah 500 ribu rupiah. Begitu juga di Universitas Malik Saleh, UKT paling rendah yakni 500 ribu rupiah dan paling tinggi yakni 18 juta rupiah untuk kampus kedoktoran. Sementara di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Lok Sumawe, uang kuliah tunggal tahun ini paling rendah 400 ribu rupiah dan paling tinggi 2.200.000 rupiah. Hal ini terungkap dalam dialog bersama RRI Lok Sumawe Selasa tanggal 28 Mei 2024 bersama Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Politeknik Negeri Lok Sumawe Muhammad Arhami, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malik Saleh Dr. Azhari dan Wakil Rektor 2 IAIN Lok Sumawe Dr. Darmadi. Menurut mereka, meskipun UKT di perguruan tinggi Politeknik, Unimal dan IAIN masih sangat terjangkau oleh masyarakat, namun penetapannya diakui tetap merujuk pada peraturan yang ada, seperti Permendikbudristek dan Kepmendisbudristek, serta KMA atau Keputusan Menteri Agama untuk perguruan tinggi IAIN. Bahkan meskipun baru-baru ini adanya kekhawatiran masyarakat terkait dengan wacana kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal di beberapa perguruan tinggi yang ada di tanah air, namun perguruan tinggi di Kota Lok Sumawe tidak berencana melakukan kenaikan UKT tersebut, seperti diungkapkan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Malik Saleh Dr. Azhari. Universitas Malik Saleh sendiri merupakan universitas publik ya. Kami adalah sangat concern ya dengan kondisi-kondisi masyarakat dan kami merasa bahwa biaya kuliah di kampus Malik Saleh ini adalah paling murah dibandingkan dengan kampus-kampus dalam peringkat yang sama. Nah, artinya untuk isu-isu bahwa ada kenaikan UKT, Unimal masih tetap mengikuti pola lama, yaitu UKT
seperti yang berlaku di tahun-tahun 2023 sebelumnya. Rendahnya uang kuliah tunggal atau UKT di Provinsi Aceh, khususnya di perguruan tinggi yang ada di Kota Lok Sumawe ini, justru membuat banyak calon mahasiswa dan mahasiswi berasal dari luar provinsi, seperti dari Sumatera Utara, bahkan dari luar Pulau Sumatera. Hal ini tentunya karena uang UKT di perguruan tersebut masih sangat terjangkau. Demikian, Nasrullah melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe. Satuan Kodim 0103 Aceh Utara serta seluruh jajaran Koramil dan Posramil Sabtu 25 Mei 2024 memasang spanduk himbauan usir narkoba dari Kampung Tanyo di setiap wilayah binaannya masing-masing. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Kavaleri Mahyar mengatakan, pemasangan spanduk tersebut di seluruh wilayah jajaran Koramil dan Posramil ini salah satu langkah upaya pencegahan dan memerangi bahaya penyalahgunaan. Pemasangan spanduk tersebut di seluruh wilayah jajaran Koramil dan Posramil ini salah satu langkah upaya pencegahan dan memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya yang berada di wilayah Kodim 0103 Aceh Utara. Menurutnya, ancaman narkoba merupakan musuh bersama, maka pihaknya siap memerangi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya memberantas peredaran narkoba, baik melalui upaya preventif TNI dan para babinsa yang akan selalu mengawasi di setiap wilayah masing-masing. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Maimun Akbar. Tetaplah bersama kami di Lok Sumawe pagi ini. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.